Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati dengan NIM 221904405 dari kelas 22 4A12 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang step-step bagaimana cara penanganan rapat untuk memenuhi tugas pertemuan 14 praktikum perkantoran. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana step-step perencanaan dalam rapat. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum rapat yaitu membuat agenda rapat atau susunan acara rapat. Agenda rapat adalah suatu pokok-pokok yang harus dibicarakan dalam rapat, termasuk dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Sebelum membuat agenda tersebut, sekretaris wajib mengkonsultasikan kepada pimpinan agar bisa diperbaiki dan tersusun secara sistematis. Yang kedua, menentukan peserta rapat. Peserta rapat yaitu kumpulan suatu orang-orang atau orang yang mempunyai jabatan tertinggi yang mengikuti rapat. Sekretaris harus menentukan siapa saja peserta yang dapat ikut ke rapat dan mengonsultasikannya kepada pimpinan. Setelah itu, jika ada penambahan atau pengurangan peserta rapat, dapat direvisi kembali oleh sekretaris. Yang ketiga, di sini ada surat undangan. Surat undangan itu bermaksud untuk mengundang para peserta untuk datang ke hadir dalam rapat. Surat undangan berisi tentang waktu, isi rapat, dan di mana rapat tersebut akan dilaksanakan. Undangan rapat hendaknya dikirimkan sebelum hari H rapat atau pelaksanaan rapat. Tetapi jangan kirimkan undangan terlalu jauh sebelum hari rapat. Kirimkanlah undangan tersebut sekitar 1 minggu atau 4 hari atau 3 hari sebelum hari rapat. Yang keempat, membuat daftar hadir peserta rapat. Di sini sekretaris bertugas untuk membuatnya karena untuk menyesuaikan bagaimana konsumsi kursi ataupun kebutuhan lainnya untuk peserta rapat. Yang kelima, di sini ada bahan rapat, yaitu bahan atau berupa dokumen yang akan dibahas dalam rapat. Yang keenam, di sini ada mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Perlengkapan atau peralatan rapat ini sangat dibutuhkan dalam berlangsungnya kegiatan rapat, yaitu bisa ada laptop, LCD proyektor, buku tulis, ballpoint, dokumen-dokumen, fotokopian berupa isi rapat. Yang ketujuh, mempersiapkan ruang rapat. Mempersiapkan ruang rapat ini sangat penting karena di sini bisa menentukan berapa jumlah peserta rapat yang akan hadir. Jumlah peserta misalnya 50, berarti kita harus mencari ruang rapat yang lebih luas atau sekiranya bisa menampung orang sekitar 50 atau 60 orang. Dan ruang rapat yang memiliki support system dan perlengkapan atau peralatan lainnya seperti ventilasi yang baik, ruangan ber-AC, tempat duduk dengan baik. Dalam ruang rapat ini sendiri banyak sekali bentuk-bentuk meja rapat, yaitu seperti letter U, letter O, persegi 4. Yang kedelapan, di sini ada akomodasi dan transportasi. Akomodasi dan transportasi ini diperuntukkan untuk para peserta rapat. Jadi, sekretaris mempersiapkannya dengan baik untuk para peserta rapat yang berada di kediaman yang jauh. Yang kesembilan, di sini ada konsumsi. Konsumsi di sini sangat berdampak besar karena konsumsi di sini juga dapat menimbulkan motivasi para peserta sendiri.
Konsumsi yang dipersiapkan oleh sekretaris ini dengan mempersiapkan sesuai dengan jumlah peserta yang hadir ataupun jumlah peserta yang sudah dipersiapkan. Konsumsi ini tidak hanya makanan ringan, bisa juga makanan berat. Dan yang terakhir di sini ada kesehatan. Kesehatan dimaksudnya adalah ruang kesehatan ataupun fasilitas kesehatan. Apabila tiba-tiba peserta rapat mengalami suatu kendala atau kurangnya kesehatan, kita dapat membawanya ke ruang kesehatan agar dapat ditangani secara baik. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana step-step dalam pelaksanaan dari rapat. Yang pertama di sini ada membuka rapat. Dalam membuka rapat, kita tentu saja harus bisa dengan baik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuka rapat, yang pertama di sini ada acara rapat atau susunan acara rapat. Yang kedua, tata tertib rapat atau peraturan dalam rapat. Yang ketiga, di sini ada motivasi. Yang keempat, pengenalan masalah atau persoalan rapat. Yang kelima, tujuannya diadakan rapat. Dan yang keenam, tanggapan berupa hasil dari rapat. Yang kedua, berlangsungnya rapat atau main meeting. Di sini MC atau moderator atau sekretaris atau pimpinan yang berjabatan tinggi yang memimpin suatu rapat itu harus dapat menangani rapat agar jalannya rapat dapat berlaksana dan berlangsung secara tertib. Dan jika terjadi suatu perdebatan atau masalah ataupun monopoli, pimpinan tersebut harus bisa menengahinya. Dan tugas sekretaris itu sebagai notulen menulis ataupun mengetik seluruh kegiatan ataupun pelaksanaan rapat dalam bentuk catatan. Dan yang ketiga di sini ada penutup rapat atau closing meeting. Di sini pemimpin akan menutup rapat, tetapi sebelum menutup rapat, pemimpin akan memake sure atau memastikan kembali apakah masalah dalam rapat tersebut sudah terpecahkan atau sudah terselesaikan atau belum. Dan jika sudah, pemimpin akan mengutus suatu tim untuk memperinci lagi hasil dari rapat tersebut. Jika hasil rapat sudah selesai, hasil rapat tersebut akan diumumkan atau disebarkan kepada peserta yang ikut rapat. Tiga, di sini ada hasil rapat. Hasil rapat merupakan suatu catatan atau ringkasan yang telah dibuat oleh notulen atau sekretaris sehingga menghasilkan sebuah keputusan atau hasil rapat tersebut yang akan didistribusikan atau dibagikan kepada peserta rapat yang telah mengikuti. Dan hasil rapat tersebut tentu saja akan digunakan atau diterapkan dalam permasalahan tertentu. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.